Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, tokoh pemuda, dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para jemaah, kaum bapak, kaum ibu yang menyempatkan hadir pada malam hari ini, duduk bersama-sama di rumah Allah ini dalam majelis yang penuh dengan keberkahan, yaitu dalam majelis ilmu. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah diberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat kesempatan. Berkat nikmat itu tersebut pula lah mempertemukan kita hadir bersama-sama di rumah Allah ini. Alhamdulillah telah kita tunaikan tadi salat fardu maghrib dan kita laksanakan dengan secara berjamaah. Dan sesaat kita duduk dalam satu majelis yang penuh dengan keberkahan, yaitu dalam majelis ilmu. Semoga dalam majelis ilmu ini Allah curahkan keberkahan kepada kita bersama. Semoga kita terhindar dari segala macam mara bahaya, bala dan bencana, dan dari orang-orang yang nak membuat jahat kepada awak. Baik kejahatan-kejahatan itu datang dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan harapan semoga kita, anak, keluarga, cucu, dan seluruh keturunan kita nantinya di yaumil akhir diakui oleh baginda Nabi sebagai umat dan pengikutnya. Dan yang paling terpenting, semoga kita mendapat syafaat dan pertolongan di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Ambo menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama, sebelumnya Ambo memohon maaf dulu kepada awak yang hadir. Permohonan maaf Ambo sampaikan kepada seluruh para jemaah bahwasanya Ambo hadir di tengah-tengah para jemaah ini tidaklah bermaksud untuk menggurui dan mengajari. Sepanjang yang Ambo tengok tadi, kiri kanan, di muka Ambo, di samping Ambo, itu kalau Ambo tengok sebayu-bayu ayah Ambo aja, sebayu-bayu abang Ambo aja, sebayu ama-ama Ambo aja saudara di depan. Ya. Jadi Ambo hadir komai bukan untuk bermaksud untuk menggurui dan mengajari. Kok nyampang nanti dalam penyampaian demo ada salah, ada khilaf, mohon itu untuk diluruskan, karena hal itu adalah cara yang terbaik untuk membenarkan satu kesalahan. Sampaikan kepada orang yang membuat salah itu. Mana tonton kok salah baca, kok salah bayi ataupun salah lotak, maka Ambo nanti dengan lapang dada bersedia hal itu untuk dibenarkan dan diluruskan. Kalau dari segi umur, barangkali amak-amak memandang Ambo telah terlalu tua.
Kan seperti itu. Ya, pada hakikatnya DMK sebenarnya masih muda. Kelahiran tahun 87, Dek Kota Cimato, condo lahir tahun 78 gitu sebenarnya. Ya, kamu masih muda, kalau dihitung usia masih dalam tahap 37 tahun. Berkeluarga, alhamdulillah. Istri kini 2. Onaah. Nah, ini dua onaah 2. Alhamdulillah istri ambo anaknya 2. Nah, yang pertama masih kelas 5 SD, yang kedua kelas sekolah lah, masih 3 tahun ngomong. Maka pada malam hari ini hadir di tengah-tengah para jemaah, kita menyampaikan tausiah dalam rangka memperingati tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan nanti bermanfaat bagi seluruh para jemaah dan terutama bagi diri Ambo pribadi. Salawat dan salam buat baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan harapan semoga kita, anak, keluarga, cucu dan seluruh keturunan kita nantinya di yaumil akhir diakui oleh baginda Nabi sebagai umat dan pengikutnya, dan yang paling terpenting semoga kita mendapat syafaat dan pertolongan di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah awak tidak akan ngaji lama-lama karena sia-sia berada di depan ambo. Berarti sia-sia itu ada isi doh. Setidak-tidaknya situ ada nasi, jado pakai nasi. Tambah lagi nanti awak akan melaksanakan sholat fardu isya. Kok lama wono ambo menyampaikan nanti itu condong buka si aja sama ambo di belakang tuh sebetulnya kan. Nah, jadi insyaallah dalam penyampaian ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk awak bersama. Pada hakikatnya dalam setiap perubahan itu, dalam hidup kan awak ingin juga menjadi orang yang berubah. Manusia itu pada hakikatnya tidak ada yang tidak elok. Manusia itu pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang baik. Jadi tugas awak itu merubah diri awak itu kepada arah yang lebih baik. Karena kalau kita memikirkan dalam kehidupan ini, kalau tidaknya ada perubahan dalam hidup, maka diri kita ini termasuk orang-orang yang merugi, tidak buntung namanya. Jadi bagaimana caranya untuk merubah diri ini dalam hidup itu? Allah telah titipkan pada diri kita suatu mutiara yang apabila mutiara itu dipakai, dipergunakan oleh manusia, maka akan membuat manusia itu menjadi orang-orang yang mulia. Jadi kalau awak pakai yang dititipkan di Allah itu pada diri awak, tahun depan, tahun yang akan datang, tahun yang akan datang, insya Allah awak lewati nanti 1446 Hijriah ini menjadi insan-insan yang mulia. Gitu. Apa yang telah dititipkan oleh Allah itu dan tidak dititipkan pada makhluk yang lain. Arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam. Ada ompek perkara yang mengangkat, yang membuat manusia itu mulia. Ada 4 perkara mutiara. Kalau mutiara itu kan sesuatu yang berharga ya, berharga dan dipelihara. Namanya mutiara. Ya kan? Kenapa ambo dimabelin mutiara, Pak? Enggak. Alun nengok mutiara ya. Alun leh. Ambo lun jombo nambelin tuang ambo mutiara. Mahal. Jadi mutiara itu berharga, mahal. Perlu dirawat. Dalam diri manusia ini ada dititipkan oleh Allah mutiara itu tersebut. Yuziluha arba'atu asya'. Dan yang mutiara itu tadi itu bisa rusaknya. Itu tugas awak jangan sampai rusak yang mutiara itu tadi. Kalau nyendak jangan sampai rusak, tugas awak apa? Pelihara, dijaga. Apa mutiara yang telah dibaikan oleh Allah pada diri kita itu? Yang pertama yaitu adalah al-aqlu. Oke, akal. Ya, akal. Akal itu yang menyebabkan manusia itu bisa berpikir. Yang kedua, al-haya, rasa malu.
Yang ketiga, ad-din, agama. Yang keempat yaitu adalah amalus saleh, yaitu adalah amal saleh. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat itu nanti bisa awak jabarkan kompe-ompeknya. Kok tidak bisa nanti kompe-ompeknya minimal apa yang disampaikan nanti menjadi perwakilan daripada yang empat itu tersebut. Itu tengok yang pertama, akal. Akal itu adalah nikmat yang tiada taranya, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dengan akal itu awak bisa berpikir. Dengan akal itu tersebut awak menjadi manusia yang memiliki peradaban. Dengan akal itu tersebut awak menjadi orang-orang yang maju. Kenapa manusia pada saat sekarang ini mengalami kemajuan? Karena manusia itu dibekali akal yang membuat diri mereka itu berpikir. Sehingga kehidupan manusia itu semakin hari semakin tahun berubah. Ambo yakin apa yang awak nikmati kini itu tidak sama dengan beberapa puluh tahun belakangan, itu tidak sama. Kenapa kini drastis berubah? Karena akal manusia itu terus berpikir sehingga mengalami kemajuan dan memiliki peradaban. Dan itu tidak ada pada hewan yang lain, pada makhluk yang lain. Maka kalau awak tengok kambing, ayam, kerbau, ibunya cuma itu tahu aja untuk dipotong, untuk dikonsumsi. Karena tidak memiliki, tidak diberikan kepadanya akal pikiran itu tersebut. Dan yang paling terpenting, akal itu pula lah dianya yang menyebabkan kepada awak itu dengan mudah mengenal Allah. Ini apa awak itu bisa mengenal Allah? Karena awak ada akal yang menyebabkan manusia itu mampu dia berpikir. Dia tahu mana zat yang maha kuasa itu sebenarnya. Makanya bapak-bapak ibu, agama itu pada hakikatnya tergantung kepada tertanggung dianya hukum syariat itu bagi mereka-mereka yang memiliki akal sehat. Orang-orang yang tidak punya akal sehat, mereka itu tidak tertanggung hukum syariat untuk ini. Orang-orang yang tidak memiliki akal sehat tidak tertanggung kepadanya puasa, tidak tertanggung kepadanya salat. Fala yajibu ala sabbiyin wa majnun. Tiadalah kewajiban bagi anak-anak kecil, anak-anak ketek. Ya, tak ada kewajiban baginya itu tersebut. Maka anak-anak kecil itu tersebut ketikanya melakukan sesuatu sesuai dengan akal pikirannya. Kalau nanti dia telah balik berakal, lah sempurna, maka tertanggung kepadanya hukum syariat. Wajib padanya sholat, wajib kepadanya itu menjalankan ibadah puasa. Maka anak ketek itu membuat sesuai dengan akal yang ada pada dirinya. Maka tidak tertanggung kepadanya kewajiban itu pada anak-anak kecil, wa majnun, dan orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila. Kalau kini kan kalimat gila itu telah diperhalus. Diperhalus, gila itu bunyinya agak kasar. Ini diperhalus kalimat gila itu dengan sebutan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi kalau ada orang-orang dalam gangguan jiwa, tidak tahu fikihnya, tidak tertanggung kepadanya hukum syariat. Tapi kini sulit membedakannya. Dikotominya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Tentu deh, di BLP di login tanggal sekian, dek di kantor deh. Tapi kalau waktu tanggal puasa, kita cuma gini lagi lah. Membek nana lagi lah. Membek nak tentu lagi ya. Ibu panggilan semayang, kita cuma tidur aja. Dua lah. Ini aku kategori mana lah? Majnun lah atau sabbiyin. Kan ada tidak Allah. Itu yang jadi masalah. Kan gitu. Jadi kalau mereka-mereka yang majnun, orang-orang gila itu tidak tertanggung kepadanya hukum syariat. Tapi kalau telah sempurna akalnya, maka diri mereka itu wajib untuk menjalankan hukum syariat. Dengan akal telah awak itu dengan mudah mengenal Allah. Allah, ya, wahyu. Allah, wahyu, malaikat, nabi, dengan manusia, akal, sampai dia kepada
Allah itu tersebut. Maka akal ini perlu dipelihara, akal ini perlu dirawat, akal ini perlu dijaga. Karena kalau tidak dirawat dan dijaga, membahayakan pada diri manusia itu. Bisa rusak akal itu, sangat bisa. Apa yang perusak akal itu tersebut? Maka dalam hadis itu disampaikan bahwasanya fal ghadabu yuzilul akal. Jadi yang mau seakal yang pertama yaitu adalah fal ghadabu. Apa itu maknanya? Marah, bongi, ya, emosi yang memuncak, yang beryeyo. Maka kalau orang mempatuhikan bongi, ya, mempatuhikan marahnya, maka kojonya itu banyak kojo di dilu akal sehat. Hanya gara-gara masalah sepele, masalah-masalah ketek. Kalau inyo mempatuhikan marahnya itu tadi, kojo itu kojo yang di dilu akal sehat. Tolok de inyo maniai uang, tolok de inyo membunuh uang, tolok de inyo memutuskan tali silaturahim, tolok de inyo memutuskan tali silaturahmi, dek mempatuhikan amarah. Maka apa nih bang? Nak makan di akal awak asuri, ayahnya itu juga, ama itu juga, saya sama. Lompek kali ayu haji, ayu Idul Fitri, sampai kini tidak jadi ketahuan. Padahal saya sama ada. Rupanya kenapa? Masalahnya ketek aja. Ya, masalahnya ketek apa? Masalah ketek aja. Nandi uwo, babai tanah dan disudi seletan lui. Ancak lui. Tiba nantinya sama badang tapi agak kencong. Mama dok. Nanti nak bisa ya nemor. Apa dia? Ya itu tiaya jamaah emang sayang ke uwo. Sayang jakak tuh. Tiba nanti awak nang kencong-kencong lo baik. Tiba nanti awak nang tak babuah-buah lo baik. Sehingga kok memokak, membantah itu faktor sampai yang itu barangkali tali silaturahim ya ndak mau terjalin dah. Uang ayo bayo bulan bayo datang uang membok rantang. Kau mak kakak, kau madun sana, hanya ndak dah. Ya, ndak ada membok rantang, ndak ada coba jalan. Kenapa? Karena hanya masalah sepele putih tali silaturahim. Hanya gara-gara sepele, tolong dia membunuh. Tolong dia. Makanya kalau kita tengok banyak kasus-kasus yang terjadi, yang mana hal itu tersebut tidak semuanya berangkat dari masalah yang besar. Hanya gara-gara masalah ketek sajanya. Lompek tahun songa, logi tidak pulang-pulang di tubuh nak ada. Logi bang ikut logi bunuh nak ada. Kan itu? Dek bongi kepada pasangannya bunuh uang, bunuh darah dagingnya sendiri. Kenapa itu? Itu karena memperturutkan amarah mereka itu tersebut. Maka orang-orang yang memperturutkan emosi itu, kalau menyelipkan hanya akan menambah rusaknya akal sehat itu tadi. Maka banyak orang kini nak ketahuan, banyak orang kini babantah dek mempatuhikan akal bonginya. Banyak bagau tinggi-tinggi, banyak bondau berkali dalam-dalam, hanya dek mempatuhikan akal bongi, mempatuhikan emosi. Awak laki-laki pak, produksi, sama-sama punya amanah, sama. Awak kami dan laki-laki wah pembongi itu produksi itu ada juga emosi, tapi dalam ilmu psikolog ya, awak laki-laki ada amarah, ada emosi, perempuan ada emosi. Dalam ilmu psikolog di antara laki-laki dan perempuan itu siapa yang lebih cenderung melihatkan amarahnya, siapa yang lebih cenderung menengokkan bonginya itu. Jadi kalau dalam ilmu psikolog dibuat di situ sesosok wanita lah yang lebih cenderung memperlihatkan dianya amarah. Jadi orang Pino kok yang paling banyak menengokkan bonginya ketimbang laki-laki. Maka kalau jalan awak di kampung, ya di rumah,
suara yang paling sering terdengar oleh diri kita ini ya suara ibu-ibu. Masalah ketik, tetapi suara menyalu-nyalu, ya kan? Itu kalau perempuan itu memang makhluk yang lebih cenderung melihatkan amarahnya. Awak anak-anak ya. Makanya masalah yang kecil itu kadang-kadang membuat menyalu-nyalu. Kalau istilah gini, menyalu, menyala ya. Kesipak dia anaknya beko boleh, saya ayu. Jangan lapiuk itu bau pula deh. Itu langsung togak pinggang. Wah, ala jole gole di sagodang itu, mata waang la godang, dak nampak dia ngole belum. Mengango juang. Sama pengango yang. Wah, ketawa. Awak sedang ngomong nonton iklan piala Euro itu kan mulai dah jam berapa? Awak sedang ngomong jam berapa kan mulai apa bapak jawab lagi tu kan? Bapak aja kan lebih besar wilayah mengango lagi. Astagfirullah. Padahal orangnya ini daripada anak. Dan dia tak akan mau misal kita tunggu pun dia itu awak dia minat. Aku dah siko aja boleh apa? Kan aku ini pak. Maka perempuan itu adalah sosok manusia yang lebih cenderung dianya untuk memperlihatkan amarah. Maka awak yang laki-laki harus paham. Harus paham. Tidak boleh dilawan. Diam. Kalau awak lawan, bahaya. Kalau laki-laki itu melawan, yang akan berdiri lagi dengan kata-kata yang akan membuat masalah yang baru. Abunya kau? Dan kau sebut pengangok? Ini itu. Dek pengango kau tujulah dapat dengan pengango. Kau dek sama-sama pengango. Makanya anak kau pengango sama dengan kau. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita yang laki-laki harus paham, harus mengerti dengan hal yang demikian itu. Ya, maka tak perlu turutkan emosi itu, tak perlu awak teruskan amarah itu yang menyebabkan nanti dianya permasalahan itu semakin besar. Makanya Pak, dalam kitab fikih itu dalam kitab fikih itu, dalam bab nikah itu, ada bab talak itu, coba bayangkan, talak itu hanya berlaku pada lisan kita. Ya. Kita diam, talak itu dalam lisan laki-laki. Kalau sempatlah talak itu pada lisannya perempuan, kacau ya. Tambah banyak takut kepada orang rumah. Kacau. Hanya yang talak itu pada kita. Kalau sempat pada ini minta tambah, tidak bisa digoreng, tambah ini aja. Kenapa akan ditembakkan, tahu jawab tu. Ya kan? Kalau sempat kepada ini, itulah banyak di tepi jalan, ngomong-ngomong. Apa pun dia? Kena coin ada di Minang malu. Untuk kita, untuk yang awak tu. Dan itu pun dianya bisa kita menahan. Selagi kita tahan itu tersebut, hanya rujuk kalau antu dia berdosa, dia minta. Ya, coin lah. Banyak orang bilang, lagi 25 tahun ni nak mau berubah. Bukan pokok buah botol dia pakai yang kelapa doang. Letih bola elektrik bola ni kan. Tak ada betul-betul Pak. Cahaya la ilaha illallah. Untung dia Pak pada diri kita itu. Ya, yang menyebabkan kalau sempatlah sama dia kena tembak dulu. Kemana ni kan? Nak dulu nak cahaya. Takut sama takut kali. Kalau padai takut pulang malam. Untunglah sama kita, untunglah sama awak yang laki-laki itu bisa kita menahannya daripada hal itu. Maka perempuan itu sebenarnya adalah sosok makhluk yang mana dia lebih cenderung untuk memperlihatkan amarahnya tadi. Maka kita ini yang laki-laki harus paham dan harus mengerti dengan keadaan yang demikian itu tadi. Tapi kalau lobby ikutkan laki-laki kepada pedusi itu dipertanyakan. Kok abang kan laki-laki pedusi? Dan ini nono itu malas sekali mereka reket aja channel bunyi becak tu apa ya Allah. Apa itu laki-laki benda gitu. Perempuan itu lebih cenderung dia menengok. Kan ada kisah ya, tapi kan di kalangan ulama ini sebenarnya istilah ini.
kisah itu kan di kalangan ulama sebenarnya kisah ini ikhtilaf, tapi sebagai pembanding oleh diri kita ya, di tengah-tengah ulama sebenarnya ikhtilaf. Sayyidina Umar itu kan mau baga, ada nama Umar juga, nggak ada ya, baga Sayyidina Umar tuh baga, khalifah kedua gitu kan ada itu kisahnya seorang laki-laki yang ingin mengadu kepada Sayyidina Umar atas mulut istri dia itu tadi. Nggak tahan deh nih, bau jago lolok, gitu ya, nggak tahan ini, sehingga ada azam hatinya ingin menceraikan istri. Ada azam, ada belum terungkap. Sebelumnya mengungkapkan hal itu tadi itu, ingin mengadu dululah kepada khalifah kasusnya itu. Ketika datang kepada khalifah itu lebih elok dengan kalau bercitu dulu kepada khalifah Umar. Datangnya kepada khalifah Umar. Setelah sampai depan rumah Umar itu, Sayyidina Umar itu kedua maurinya masuk di dalam rumah Sayyidina Umar itu juga terdengar suara perempuan istrinya Umar itu dalam keadaan juga sama. Sama. Kawan nak ngadu ya, mutar ya balik. Ketika yang mutar itu terlihat oleh Umar. Kalau Sayyidina Umar dipanggil, kemana? Apa halnya? Nak kemana? Semua udah nak bersuara khalifah. Apa hal yang engkau ingin bicarakan ke dia? Dan ingin ngadu persoalan istri dan. Tapi ketika dia tengok tadi, dongau tadi sama saja. Makanya Umar memberi pelajaran yang duduk dulu. Ketahuilah oleh engkau, perempuan itu adalah makhluk yang paling capek, paling ponek, paling capek, paling ponek, sehingga dianya itu tersebut menyebabkan dirinya itu melakukan perbuatan yang demikian itu. Inyo ponek merawat anak, inyo ponek dengan pekerjaan rumah, inyo ponek dengan aktivitas-aktivitas di dalam rumahnya itu tersebut. Maka atas dasar itu pula lah dirinya tersebut melakukan perkara itu. Cara yang terbaik untuk menghormati dia itu adalah diam. Itu. Jadi perempuan itu kalau lebih ponek pak, capek, itu memang gawat. Apalagi ponek itu ditambah lagi pipi nak ado, itu belum payah. Ya kan? Kalau ponek pipi nak ado, ya itu gawat tembaknya. Gawat, sangat gawat tembaknya. Apakah nanti ketika perempuan itu dalam keadaan ponek, keadaan capek, seorang suami itu harus paham dan mengerti. Healing dong, apa ya? Minimal ya, bawa dia untuk merefresh, membawa pemikirannya itu ke arah-arah yang nyaman, tenang. Lah datuk je ni kami kata ustaz, sama itu. Datuk dia, ini itu pun perempuan. Apakah dibawa dia dalam keadaan untuk memberikan kesegaran dalam akal dan pikirannya itu tersebut. Maka yang laki-laki harus paham dengan hal itu tadi. Dan jangan diri kita itu menyebabkan karena hal tadi terjadi pada perempuan, kita tonjolkan kuda amarah kita, sehingga nanti akan menimbulkan gesekan yang luar biasa. Makanya kalau ada perseteruan, kalau dikuat apa nomor berbantah, sama kami itu berbantah, berbantah kan. Kalau berdusi berbantah dengan laki-laki berbantah, yang paling payah menyelesaikan itu adalah pedusi. Kalau awak tak berbantah, atau dia ada pilek potang, ya, tidak sama mencoblosnya, tidak sama yang orang pilih. Setidaknya awak sampai sini masih tolok duduk sekodai, tapi tidak semeja. Itu aja nya, kan? Sekodai pada itu dia duduknya, tapi tidak kena muak duduk semeja. Tapi kalau perempuan telah berkelahi berbantah, ia tidak akan mau duduk sekodai, pastinya pindah kodai. Kena jin kan belanja stule. Situ nongkrong tadi. Jangankan kodai, jalan aja kalau pindah dengan dia. Nah jin kan jalan situ. Ini duduk tahu depan duduk, muak ini muka kalang. Kalau dia mau jalan, ini mendamaikan. Kalau ada awak yang nengok mama, yang membuat awak itu paling bingung kan gitu, mendamaikan keponakan dan lain sebagainya, mendamaikan perkara yang itu tadi.
Nah itu dia tu pandai lah tu lah. Baik sebelah pandai detik yo. Lah kacau awak dulu dah. Itu yo kayo. Kami apa lah ya? Ya, tidak lagi nawalnya. Tapi bola dah tu ni. Macam-macam boleh lah. Menangi kalau lah menangi itu dah kacau, dah kan? Itu tidak elok nanti diperturutkan dianya amarah itu yang menyebabkan hilang akal sehat. Coba dia langsung tak ketahuan. Dia mau mak langsung tahun depan tak apa ini leh. Ngajinkan aikit. Membuat sia-sia apa kok. Di sebelah dah tu lah. Ya, iyalah. Dinokan yang kayu aja lah. Awak apa tidak ya namanya. Ya, matinya nak tempai lagi. Kacau. Kacau. Ya kan? Nah, maka itu tadi menyebabkan akal itu rusak hanya disebabkan oleh memperturutkan amarah itu. Jadi kok tahun potang awak bongi-bongi sampai lagi kolong ketahuan, beko pulang suruhku makan datang tangguh, datang. Kalau tembawa kok. Kita sudahilah peperangan kita ini. Kita sudahilah pertikaian kita itu. Mari kita sambut 1446 Hijriah ini dengan semangat yang baru. Wah, itu lagi kan? Dengan pertemanan yang baru, dengan ukhuwah yang baru. Nanti insya Allah sampai tahun-tahun berikutnya kita berjalan dalam penuh keadaan yang baik. Meninggalnya pun dalam keadaan baik. Husnul khotimah tanpa memutus tali silaturahim dan silaturahmi. Ada yang tak payah malam kota dia tak ketahuan lah. Dah ya. Dah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ibu, itu yang pertama. Yang kedua. Sampai jam apa? Pak Imam? Yang kedua. Yang kedua yaitu adalah al-haya. Rasa malu. Rasa malu itu adalah mutiara yang dititipkan pada diri kita. Itu tidak ada pada hewan, tidak ada pada makhluk yang lain. Menurut kita ini yang memiliki rasa malu itu tersebut dipelihara, dijaga. Bisa rusak? Sangat bisa. Apa yang merusak rasa malu itu? Nah, nih. Banyak orang hilang rasa malunya hidup pada saat sekarang ini itu dirusak oleh dirinya sendiri. Karena apa? Wattama'u yuzilul haya. Tamak, lobo. Kalau kami ada yuti, ada cik lah. Tangok. Kenal? Kenal? Lobo, tamak membuat seseorang itu dianya hilang rasa malu. Kalau seseorang dihantui dianya dengan sifat tamak, lobo tadi itu, hilang rasa malu. Nah, kita tengok orang-orang yang mana diri mereka itu tersebut mengambil hak orang lain, mengambil bagian uang lain, itu pada hakikatnya itu karena ketamakan. Analogi itu tadi. Kalau kita tengok di televisi itu orang yang ketangkok itu enggak orang kaya-kaya bisa gitu. Uang kayu itu dong. Rumah godang. Rumah godang, istana. Kendaraannya banyak. Kendaraannya sangat banyak. Semuanya memiliki, tapi terjerat dalam kasus hukum. Kenapa itu? Itu sebenarnya karena tamak. Tidak ada uang. Kenapa? Lobo. Karena tamak itu dia menyebabkan dirinya itu tadi hilang rasa malunya itu tadi. Maka kalau orang-orang yang hilang rasa, orang-orang yang tamak itu pada hakikatnya hilang rasa malu. Sonang nengoknya. Sonang, sangat sonang. Coba buat tengok nanti pakai orang boleh kan gini. Coba tengok orang boleh. Banyak orang boleh, orang pakai boleh itu enggak ada rasa malu kadang kita tengok. Pakaian dari atas sampai ke bawah setel. Licin pak. Seragam kuning di atas apa sawarna bercorak-corak. Tiba beko di hidangan tuh lombong sedang ko lombong kecil nang. Tapi si pinggannya itu secambung godang masuk ke dalam sedung. Tadi tu sudah nasi, dendeng ada juga, ayam panggang masuk je, lele masuk je. Nak le jandatu, digit pisang tepi-tepi. Pisang tepi. Kan? Asal di hati mereka kerupuk. Lalu depan kipi angin terseak kerupuk, tobang balik je tu. Tak ada kerupuk.
Ada ekor ini mau makan itu kan nggak habis tahu ini. Karena ketamakan seseorang itu tersebut menghilangkan dianya rasa malunya itu tadi, sehingga apa yang dia berbuat itu menjatuhkan dirinya. Maka orang-orang yang tamak itu pada hakikatnya hilang rasa malunya dan menjatuhkan diri mereka itu tersebut. Maka banyak kini orang-orang tidak ada rasa malu. Coba kita tengok, ambo mohon maaf ya, banyak pada saat sekarang ini karena ketamaan mengejar dunia, banyak orang-orang yang hilang rasa malu. Coba nanti bapak-bapak ibu-ibu perhatikan itu ya, tengok anak awak yang punya sosial media. Coba diperhatikan, banyak orang-orang itu menjual harga diri mereka. Harga diri mereka itu mereka jual itu karena ketamaan, karena mencari rupiah, karena mencari dianya harta itu tersebut. Tega mereka itu menjual harga diri. Dengan apa itu? Hanya disebabkan dengan koin. Ya, dengan koin, Pak. Ya, dapat satu mawar dan teleng kayak jilbab bennya seperti itu ya kan. Oh, datang deko singa, dan tanggen deko ya kan. Datang paus. Kalau dulu Pak, uang mancai paus, mancai singa itu dah ancak-ancak baju jangan lupa. Ancak-ancak baju kan. Baju pai kedai nama orang gitu. Kalau kini uang mancai singa dengan mancai paus tu Pak, ya Allah. Kawat-kawat. Ustaz nengok Ustaz enggak. Hanya dengan gig, nengok. Maka hal itu disebabkan perkara gitu. Hilang rasa malu mereka itu karena ketamaan itu tadi itu. Maka sama pada saat ini, dan itu menjadi penyakit. Kalau disebut sekarang ini penyakit pada diri manusia itu banyak. Judi online, penyakit itu. Perbuatan-perbuatan yang seperti tadi, itu juga penyakit yang tidak kita sadari. Anak kita, keluarga kita, terjerumus mereka itu dalam perbuatan-perbuatan yang demikian tadi itu, menyebabkan apa? Hilang harga dirinya, terjual harga dirinya gara-gara perbuatan yang tadi itu. Maka ketika seseorang tadi hilanglah rasa malunya itu disebabkan oleh ketamakan yang ada yang dilakukan oleh seseorang tadi. Maka jangan beryoyowanau kan gitu. Sodo nak beli uang, sesodo belum nak akan diaca. Nak dulu lah punya uang. Ya, dia memangku, dia ditambah aja tahu matang. Dia memangku ditambah tahu juga. Ya dikocok kita juga. Maksud itu duduk mematang bau dan punya uang tambah ketek, punyanya tambah lawe. Maksud itu mompe-mompe kan gitu. Salah, itu perbuatan yang tidak dibenarkan itu. Itu karena ketamaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu yang kedua. Kita persingkat. Yang ketiga, yang ketiga yaitu adalah din. Din itu agama. Agama itu aturan. Ya, agama itu kepercayaan. Ya. Orang yang hidup beragama itu dia memiliki kepercayaan. Dan kita ini adalah agama Islam diakui yang diberikan kepada diri kita, mempercayai bahwasanya yang maha kuasa itu adalah Allah. Maka setiap orang-orang yang memiliki kepercayaan itu tersebut, mereka itu hidup dalam beraturan. Jadi orang yang beragama itu diteratur. Ya, orang yang beragama itu kehidupan mereka itu teratur. Coba dalam nikah saja, dalam diri kita ini menikah. Kalau sempatlah dalam diri kita ini, ya tidak ada aturannya, bayangkan. Nggak tahu tuh kalau sianu anak siapa, sianu kan anak siapa ya kemana binnya kan diletak. Tapi karena Islam ini agama yang mulia, yang tinggi, sehingga dengan pernikahan itu tersebut nasab jelas, keturunan jelas, ya kan? Mulai diri kita itu membuka mata, menutup mata lagi, semuanya dalam agama kita ini punya aturan. Mulai mancaikan dimakan, ada aturan. Mancaikan dimakan, enggak? Ada aturan. Mancai napoka, ada aturan, ya kan? Lah dapet lepas napoka, enggak? Memakannya lah ada aturan. Memakan yang lah dapet, ada aturan. Lah masuk dalam mulut, diproses oleh perut sampai membuang kotoran yang telah dimakan itu juga punya aturan. Kan luar biasa. Maka agama itu adalah aturan dan kepercayaan, dan bisa rusak dianya agama tadi, kepercayaan itu tersebut disebabkan apa? Wal hasadu yuziluddin.
hasad, dongki, mau seagama. Maka kalaulah seseorang itu ada pada dirinya dongki, ada hasad, ingat seolah-olah hidup tanpa ada agama. Ujungnya apa itu tadi? Mendongki, madu domba. Tidak bisa ini menengok orang-orang itu memiliki kelebihan. Tidak bisa orang-orang itu dianya memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya. Dia berkeinginan untuk menjatuhkan orang itu, menghilangkan apa yang ada pada orang itu tadi itu. Kurang ini percaya kepada Allah, kurang dirinya itu percaya kepada ketetapan. Ujungnya memikirkan uang tadi, mengumpulkan uang itu, menjatuhkan uang itu. Maka perbuatan seperti ini pula lah yang menyebabkan seseorang itu tadi rusak agamanya karena hasad tadi, kedengkiannya itu tadi. Nah, tidak boleh diperturunkan kedengkian itu. Kedengkian yang kita lakukan itu tersebut tidak boleh dilakukan. Aku kacau ya. Dalam bersosial ya, sosial masyarakat lah ada satu orang yang dengki akan mengacaukan dianya sosial daripada masyarakat ini. Dengkinya tidak bisa nemol. Apa dia ingin jadi kepala ke sini? Apa dia ingin jadi kepengurusan ni? Jadi bendungnya tidak bisa dah. Tuangnya tidak bisa dah. Tujuannya kok mendongki, mengadu, menghasut dan lain sebagainya. Rusak itu agama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, terakhir lalu ya. Terakhir, ini disebut tadi wal amalus salih, amalan saleh. Amalan soleh itu banyak, nggak terbatas, bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan, semuanya bisa kita lakukan dari segi apapun. Tapi amalan soleh itu dipelihara, dijaga, jangan sampai rusak. Ada yang membatalkan dianya amalan tadi, ada yang merusak amalan itu. Yang membatalkannya jelas, ini yang membatalkan sholat, ini yang membatalkan puasa jelas. Ada pula nanti yang merusak amalan itu. Nanti kalau rusak tidak bagus. Apa yang merusak dianya amalan soleh itu? Wal ribatu tuzilul amalus soleh. Menggibah, menggunjing ya. Itu merusak amalan soleh. Lalu dia jago tengah lagi malam. Tapi ada pergi semayang subuh mereka cita uang ya. Sambil nanti imam, sambil nanti muazzin qomat. Oh ya, Allah dia jago tadi malam semayang tahajud, tapi menanti uang qomat sampai dia 3 kakak di Citongnya. 3 kakak. Mulai sejak bangkit dari rumahnya, kalau kau lainnya, amo sama apa ya, mau dari rumah sampai ke masjid sambil duduk-duduk, ngantuk tak ada, hilang ngantuk, mencitong gitu, rusak dia. Maka apa ibu ya, pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita rusak itu, yang telah kita buat ini, yang telah kita lakukan tadi, jangan dirusak oleh perbuatan ghibah. Kalau dipanjangkan lontang loe, pada hakikatnya tidak akan mencukupi waktu kita pada malam hari ini. Nah, mungkin barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup bagi saya untuk para jemaah. Nabi itu pernah dia berpesan seperti ini. Wa inna dunya khuliqtukum wa antum khuliqtumul akhir. Dunia ini Allah ciptakan untuk kalian. Berarti kita memang telah disiapkan oleh Allah itu bumi untuk tempat tinggal awak. Nih kan, untuk tempat tinggal awak. Maka disediakan sumber daya alamnya, kekayaan alamnya untuk diri kita. Oh banyak deh, planet banyak. Tapi yang bisa kita huni itu adalah bumi. Bumi kan. Kok pun bisa orang hidup pada planet yang lain, tidak selamat di bumi kan. Banyak persiapan buat tabung oksigen. Banyak persiapan, tidak bisa duduk-duduk cenekor kan. Tapi bumi ini, dunia ini telah dipersiapkan oleh Allah untuk awak dengan sumber kekayaan alam, dan orang yang hidup di situ tuh telah dijamin itu oleh Allah, semuanya dijamin, keperluannya dijamin, rezekinya dijamin. Tapi kata kuncinya kata Nabi itu wa antum khuliqtumul akhirah, dan kalian itu diciptakan oleh Allah itu adalah untuk akhirat. Jadi dengan memperingati tahun baru 1446 Hijriah ini, kita persiapkan diri kita itu menjadi insan-insan yang baik untuk menempati kampung akhirat kita kelak nantinya. Untuk apa dia wakini dia te dunia kok elok, secara pakaian elok, semuanya nanti elok, tempat tinggal elok, tapi nanti sampai di akhirat memiliki tompek yang tidak elok. Padahal di situ yang
Kekal. Kalau dia dunia kan tidak kekal. Dunia ini bermasa. Dunia ini tidak bisa dikuinkan bono. Bermasa. Kalau di akhirat itu nanti kekal. Kalau dunia kalau dikuinkan bono wanjaknya bahaya. Dunia semakin tahun semakin ancak. Itu dunia. Ya kan? Dunia Allah Ta'ala bumi kan? Semakin tahun semakin ancak. Awak semakin tahun semakin wah, kalau orang-orang mengikutkan onjaknya dunia wajah, itu yang menyebabkan. Ada nenek-nenek umur 65 babehel je, nak ancak je kan? Nak bodak je, semua je. Kalau nak pakai Scoopy ke masjid, najin kalau mau pakai tuaknya kan? Nah, semua namanya tak antar je lah. Kalau 65 lah menggigit badan lah kan? Ya kan itu nak diikutkan pulau onjaknya dunia. Kalau bagi manusia ini makin tahun dia makin rapuh, makin tahun makin berkurang. Itu kata kuncinya. Maka dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saling kita mengingatkan, saling diri kita itu mewanti-wanti. Apa yang telah saya sampaikan tadi itu dipelihara dengan baik, dijaga dengan sebaik-baiknya, agar nanti kita menjadi manusia-manusia yang baik di akhirat dan juga di dunia ini. Barangkali itu saja dulu yang dapat saya sampaikan untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita kirimkan pertama dulu untuk kedua orang tua. Kalau orang tua awak masih hidup, semoga Allah lindungi langkahnya, permudah urusannya. Kalau nya sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan kalau orang tua awak telah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan dan permudah dia di alam barzakh sana. Al-Fatihah ini juga untuk guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Dan paling terkhusus Al-Fatihah ini untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga awak terhindar dari balo, bencana, mara bahaya, dari orang yang nak ambil jahit jawab, baik kejahatan itu datang dari jin maupun manusia. Penyampang ada penyakit, semoga Allah angkat penyakit itu tersebut. Allahumma anta safi la sifa'a illa sifa'uka. Allah itu zat yang maha menyembuhkan. Nah, ada yang menyembuhkan kecuali daripada zat Allah. Wa khususan ala hazihin niyah al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian. Mohon maaf atas segala kurang hilaf dan salah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.